Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita akan bersama-sama menerima pemberitaan firman di minggu terakhir di bulan keluarga. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk keluarga yang selalu mengasihi dan kami kasihi. Jika sebentar kami hendak bersama-sama merenungkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh menolong kami untuk kami tetap mengasihi dan juga mengampuni di dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Kejadian, pasal 50 ayat 15 sampai ayat 21 yang demikian. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Maka kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia kita semua yang selalu merindukan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kita pada minggu terakhir di bulan keluarga saat ini merupakan bagian puncak dari kisah Yusuf, yang menunjukkan bahwa Yusuf sudah dipulihkan dari luka batin akibat perlakuan yang buruk ataupun yang jahat yang sudah dilakukan oleh saudara-saudaranya di masa yang lalu. Jika Yusuf belum sembuh, maka luka batin terhadap perilaku buruk saudara-saudaranya di masa yang lalu, sebenarnya saat itulah Yusuf bisa mengambil kesempatan untuk membalas dendam akibat luka batin yang pernah dilakukan saudara-saudaranya kepada dirinya. Ketika Yakub ayahnya sudah meninggal dan kehidupan saudara-saudaranya bergantung penuh kepada Yusuf, maka dengan mudah Yusuf dapat membalas berbagai perlakuan yang buruk yang telah diterima dari saudara-saudaranya. Mungkin Yusuf bisa menggunakan kekuasaan dengan menjadikan saudara-saudaranya budak, atau bahkan rasa sakit hati atau dendam yang mungkin belum sembuh bisa dilakukan Yusuf dengan menangkap saudaranya, mungkin dipenjara atau bahkan mungkin dihukum mati. Tetapi Yusuf sama sekali tidak berbuat demikian. Karena apa? Yusuf sudah berdamai dengan masa lalu dan mengampuni saudara-saudaranya.
Pengampunan yang diberikan Yusuf ternyata dapat membuat saudara-saudara Yusuf ini mengalami pemulihan hati, mengalami pemulihan kehidupan, pemulihan batin yang terjadi saat itu. Mereka yang dahulu iri terhadap Yusuf kini merasakan kasih dari Yusuf sehingga mereka dapat hidup bersama-sama dengan Yusuf dengan penuh kasih dan juga ada pengampunan di dalamnya. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kisah kehidupan Yusuf adalah contoh nyata bahwa melukai dan dilukai itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, di dalam kehidupan keluarga kita. Saudara-saudara Yusuf yang lebih dewasa dari Yusuf mengalami luka batin ketika melihat Yusuf diperlakukan secara istimewa oleh orang tuanya. Yusuf mengalami luka batin ketika masih sangat belia, ketika saat itu harus ditangkap oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur. Tidak berhenti begitu saja, Yusuf juga harus dijual kepada pedagang-pedagang Median seharga 20 sikal, yang akhirnya dibawa ke Mesir dan kemudian menjadi budak di tanah Mesir. Tetapi pada akhirnya luka batin Yusuf sembuh, sehingga ia dapat menyembuhkan luka batin saudara-saudaranya, dan akhirnya keluarga besar Yusuf dipulihkan dari luka batin yang pernah terjadi di masa lampau. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, luka batin di dalam kehidupan keluarga bisa saja menjangkiti kehidupan orang tua maupun anak-anak. Mungkin luka batin yang dialami oleh anak-anak disebabkan oleh orang tua, juga bisa disebabkan oleh sesama anak atau sesama saudara. Luka batin yang dialami oleh orang tua bisa disebabkan oleh anak-anak maupun juga disebabkan oleh pasangannya. Dan kadangkala kita menyadari bahwa sikap, perkataan dan perbuatan yang tidak disengaja ataupun yang kita sengaja, terkadang kita tidak menyadarinya, yang berakibat menimbulkan luka batin, dan akhirnya ada dendam, ada sakit hati di antara orang tua dan anak, antara suami dan istri, antara sesama anggota keluarga, yang mungkin bisa terjadi. Sekali lagi, berkaca dari kisah Yusuf, melukai dan dilukai itu bisa terjadi kapan saja, dimanapun, dan bahkan di dalam kehidupan keluarga kita. Oleh sebab itu, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketika kita mau belajar dari Yusuf, ternyata pengampunan itu membutuhkan sebuah pengorbanan. Dan bahkan pengampunan yang diberikan Kristus itu harus melalui jalan salib, dan bahkan darah itu menjadi bukti pengampunan yang sejati bagi kita manusia yang penuh dengan kelemahan dan juga dosa. Belajar dari Yusuf, mengampuni diri sendiri, berdamai dengan luka batin yang dialami. Itulah yang akan menolong kita untuk bisa melihat keluarga, untuk kita bisa melihat pasangan kita, anak kita, orang tua kita, agar kita bisa mengampuni, bisa mengasihi dan melupakan masa lalu maupun luka-luka batin yang pernah terjadi di masa lampau, agar kehidupan kita ini dipulihkan, kehidupan keluarga kita disembuhkan dari luka-luka batin yang pernah terjadi dan yang pernah kita lakukan. Ketika seseorang berhasil sembuh dari luka batin karena pertolongan Tuhan, maka ia memiliki tugas untuk membantu anggota keluarganya agar juga dapat sembuh dari luka batin dengan semangat saling menyembuhkan, semangat saling mengasihi dan mengampuni. Maka keluarga akan mengalami kesembuhan dan juga dipulihkan. Sebuah keluarga yang sembuh dari luka batin akan merasakan keadaan yang lebih baik
dan akan menjadi berkat bagi kehidupan keluarga dan juga sesama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, inilah pesan yang terakhir di bulan keluarga. Mari kita merangkul keluarga kita. Kita saling mengasihi dan memaafkan. Bahwa keluarga kita dihadirkan Tuhan untuk kehidupan kita. Agar kita bisa saling memulihkan, saling menyembuhkan. Ada pengampunan dan kasih yang harus terjadi. Agar damai dan sukacita itu tetap tinggal di dalam kehidupan keluarga kita. Mungkin kita sulit. Mungkin kita merasa malu. Mungkin kita merasa enggan ketika ingin berdamai, ingin memaafkan ataupun mengampuni. Tetapi ketika belajar dari Yusuf, mari mereka, keluarga kita, inilah yang ada di saat kita sedang kesusahan ataupun membutuhkan. Maka merekalah orang-orang pertama yang akan menolong kita, akan membantu dan memulihkan kita, agar kehidupan keluarga kita ini bisa saling menolong dan membantu untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Oleh sebab itu, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita pulang, kita kembali di dalam kehidupan keluarga kita. Kita menjadi berkat dan membawa damai sukacita dengan kita saling mengampuni dan mengasihi, sama seperti Kristus sudah mengampuni dan mengasihi kehidupan kita yang penuh dengan dosa. Selamat mengakhiri bulan keluarga. Selamat kembali di dalam kehidupan rumah tangga yang penuh dengan sukacita dan kasih. Kita percaya Roh Kudus akan menolong dan menuntun kita